Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Suhana, selaku pengurus DPD APERSI Jawa Barat, Divisi Advokat, Perizinan dan Pertanahan, mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua Umum DPP APERSI, Bapak Junaidi Abdillah SMM, yang nanti pada tanggal 10 November tahun 2022 akan melaksanakan hari jadi, hari ulang tahun yang ke-24 yang bertempat di Discovery Hotel Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Selamat dan sukses, karena pada tahun sekarang, tahun 2022, DPP APERSI yang bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun pihak perbankan serta pada dirjen di tahun sekarang akan memberikan penghargaan kepada 12 perusahaan pengembang perusahaan properti subsidi dan 5 perusahaan pengembang properti non subsidi, serta penghargaan kepada 5 orang bupati di 5 kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Karawang. Seiring sejalan dengan sejarah APERSI yang pada waktu itu APERSI berdiri sejak tanggal 10 November tahun 1998 yang dibentuk dan didirikan hanya oleh segelintir orang atau beberapa orang pengusaha. Akan tetapi etikat dari beberapa orang pengusaha ini dalam hal memperjuangkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat sangat tinggi, sehingga pada tanggal 9 dan 10 Juni tahun 2003 dilaksanakanlah Munas pertama APERSI. Yang awalnya APERSI itu adalah Asosiasi Perumahan Sederhana dan Sangat Sederhana Indonesia. Maka pada Munas pertama APERSI dirubah, artinya menjadi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia. Dan di Munas pertama menghasilkan para pengurus di DPD APERSI di 9 provinsi atau 9 pengurus DPD di 9 provinsi di Indonesia dengan jumlah anggota kurang lebih 170 pengembang. Maka berjalan dengan waktu tidak terasa sampai dengan 2013, APERSI ini berkembang sangat pesat, yang tadinya 9 DPD menjadi 25 DPD dari 26 provinsi di Indonesia dengan jumlah anggota 1.798 pengembang di Indonesia. Maka APERSI ini adalah sebagai pelaksana dari amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28 ayat 1 yang sesuai dengan amanat Munas pertama, karena semuanya untuk masyarakat dan pemerintah. Bahwa APERSI mempunyai 2 tugas. Yang pertama adalah melaksanakan program pemerintah baik dari pusat sampai dengan ke bawah tentang pembangunan 1 juta unit rumah subsidi atau rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBR yang dilaksanakan oleh APERSI bersama anggotanya di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah memberikan kontribusi dan sumbangsi pajak terbesar dan terbanyak. Karena apa? Karena APERSI dari mulai pembebasan lahan sampai dengan penjualan rumah kredit KPR adalah merupakan memberikan dan sumbangsi pajak terbanyak kepada pemerintah daerah sampai dengan pusat. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo bersama jajaran para menteri, para dirjen, dan para bank plat merah maupun swasta
serta pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, kabupaten kota yang telah membantu memberikan kebijakan-kebijakan sepanjang tidak menyalahi aturan undang-undang, keringanan-keringanan kepada para pengembang perumahan properti dan pemukiman di seluruh Indonesia sehingga bisa berjalan dengan baik, lancar, dan aman, nyaman. Akan tetapi dari kebijakan ini kadang suka disalahartikan atau disalahgunakan. Oleh karena itu saya mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada aturan. Baik itu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, kementerian, dirjen, provinsi, sampai dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, yang sengaja untuk mempersulit, untuk memperhambat, mulai dari pembebasan lahan, perizinan lahan, splitsing di BPN. Saya mengkritisi dan mengkritik kepada oknum, sekali lagi saya tegaskan, kepada oknum pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, termasuk oknum BPN yang sengaja untuk mempersulit demi kepentingan diri sendiri dan jajarannya, sehingga terhambatnya pembangunan perumahan, terhambatnya pendapatan asli daerah yang berupa pajak. Maka ini adalah perlu saya sampaikan kepada para penegak hukum untuk dihilangkan, dihabiskan secara aturan undang-undang. Dan tidak boleh lagi adanya namanya pungli atau pungutan liar. Jadi saya sampaikan secara tegas, apabila masih ada oknum yang sengaja memungut iuran di luar pajak, maka itu namanya pungli. Oleh karena Apersi adalah sebagai salah satu wadah organisasi para pengembang yang memberikan kontribusi pajak terbesar kepada pemerintah dan memberikan kesejahteraan kepemilikan rumah secara kredit yang bekerja sama dengan pihak perbankan. Yang kedua, saya juga terima kasih kepada perbankan yang kerjasama selama ini. Tetapi saya mengkritisi para perbankan, baik itu oknum perbankan plat merah maupun oknum perbankan swasta yang sengaja menunda hal-hal lainnya. Karena Apersi atau para pengembang hanya mempunyai satu kewajiban, dua adalah hak. Jadi satu kewajiban, dua haknya. Kewajiban kepada pihak perbankan, maka Apersi mempunyai kewajiban melengkapi data, melengkapi persyaratan konsumen agar bisa KPR dengan baik dan benar sesuai aturan perbankan. Yang kedua, ada hak yang harus diberikan oleh pihak perbankan. Jangan ditunda, jangan diperhambat, seperti adanya penundaan-penundaan, penghambatan-penghambatan oleh oknum perbankan. Sengaja menunda, baik itu SBUM, baik itu BP2BT, yang akhirnya para pengembang terhambat dalam hal menerima haknya setelah menunaikan kewajibannya. Maka dalam hal ini saya berpesan kepada seluruh jajaran Apersi dari pusat sampai dengan daerah termasuk Korwil, yuk kita berjuang, ini adalah belum berakhir. Yuk kita kerjasama untuk kebersamaan dalam hal menyamakan persepsi Apersi menjadi besar dan bangkit di seluruh Indonesia. Penutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Umum DPP Apersi Indonesia, Bapak Junaidi Abdillah SEMM is the best.
dan kepada Ketua DPD APRSI Jawa Barat Bapak Raden Haji Gunawan Sumadikara is number one dalam hal melaksanakan tugas. Dan saya berdoa kepada semua jajaran APRSI, terutama para ketua Korwil, termasuk juga Korwil Kerawang, Ibu Hajah Permatasari Dewi, sukses atau selamat dan sukses karena perusahaan yang masuk dalam 10 besar yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji bersama suami. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.